أشهد أن محمدًا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur dan berbahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya Kota Batam, kedatangan Ahlul Quran dari seluruh pelosok Indonesia. Saya menganggap mereka adalah orang-orang mulia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kafilah-kafilah peserta MTQ nasional yang ke-25 yang dipanitiai oleh Pemprov Kepri ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kumandangkan, ilmu-ilmu yang kita tunjukkan nantinya di MTQ nasional ini sungguh menjadi solusi bagi persoalan-persoalan bangsa dan umat Islam khususnya di Indonesia ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini adalah Al-Iman bil Quran. Sebuah persoalan yang mendasar yang jarang sekali dibahas tentang keimanan kepada Al-Quran. MTQ nasional yang ke-25 ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat monumental bagi kita semua, khususnya yang hadir di Kota Batam ini. Dan kita yang hadir mudah-mudahan menyadari bahwa posisi kita ini sebagai Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan kita semua betul yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Kita adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ahluna fil ard. Allah itu punya keluarga di muka bumi. Siapa yang tidak bahagia menjadi keluarga Allah di muka bumi ini? Siapa yang tidak merindukan menjadi keluarganya Allah di muka bumi? Mudah-mudahan Ahlul Quran yang hadir di sini menjadi cahaya, menjadi lentera, khususnya bagi penduduk Batam yang sangat menginginkan kehadiran kita semua sebagai keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khassatuh. Ahlul Quran adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika doa bersama kita tujukan kepada Allah sesama Ahlul Quran dengan penjiwaan orang-orang yang telah mengimani Al-Quran, sungguh akan terbuka langit Indonesia, tercurah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa-doa Ahlul Quran wa khassatuh. Tapi sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak serta-merta kemudian lengah bahwa Rasulullah SAW pernah berkeluh kesah di dalam Al-Quran tentang mayoritas perilaku umatnya yang tidak beriman kepada Al-Quran sebagaimana mestinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, berkeluh kesahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, wahai Tuhanku,
Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Hajrul Quran. Hajrul Quran. Man hum hajrul Quran? Siapakah mereka yang telah tidak mengacuhkan Al-Quran itu? Adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh membacanya, adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, adalah orang yang tidak sungguh-sungguh menghayatinya, dan adalah orang yang tidak berani mengambil resiko untuk mengamalkannya, walaupun resikonya harus lapar, harus hina, ataupun harus mati. Sidang Jumat rahimakumullah, ini persoalan mendasar. Hampir 20 tahun perjalanan saya keliling Indonesia secara random di majelis taklim dan di masjid-masjid untuk menyadarkan diri saya sendiri. Ternyata di setiap masjid, di majelis taklim, bahkan di kampus-kampus yang saya masuki, orang Islam yang tidak faham bahasa Al-Quran tapi ingin tahu isi Al-Quran karena itu adalah firman Allah, temuan saya di lapangan rata-rata hanya 2% saja. Hanya 2% saja umat Islam yang punya keseriusan untuk memahami isi Al-Quran itu. Coba tanya pada diri sendiri, berapa kali seumur hidup kita yang mengaku umat Islam ini pernah membaca isi Al-Quran, khususnya tafsirnya yang ringkas itu, katakanlah terjemahan Departemen Agama, itu yang paling ringkas, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, sampai khatam di surah An-Nas. Karena ingin tahu hasilnya, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan intelektual, hanya 2% saja yang pernah serius membaca terjemahan Al-Quran karena ingin tahu isinya. Sebagian kita barangkali pernah membaca Quran sampai khatam atau menjadi hafizul Quran, tapi mungkin kita tidak menguasai semua isi dan bahasanya. Lalu kita berusaha untuk memahami tafsirnya. Secara garis besar hanya 2% saja. Sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya ahlul Quran yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk bersama-sama menyadarkan umat agar sungguh-sungguh beriman kepada Al-Quran. Kepada masyarakat umum yang hadir pada sholat Jumat pada hari ini, apa kriteria orang yang sudah beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran, bukan menurut kita semua? Ini perlu saya pertanyakan karena sebagian besar umat Islam sudah merasa sudah bisa baca Quran, merasa sudah pernah khatam Al-Quran, merasa sudah menghafal sebagian surat-surat Al-Quran, merasa. Tapi apakah perasaan ini sudah benar? Apakah Anda sudah dikatakan beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran? Jangan-jangan itu cuma perasaan kita saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Menurut Al-Quran, seseorang sudah dikatakan beriman kepada Al-Quran sebagai Alkitab dalam ayat ini kalau sudah yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, lalu mereka membaca dengan bacaan yang sesungguhnya. Di sini masalahnya, bukan bacaan menurut perasaan kita, tetapi yatlunahu haqqa tilawatih, membaca, bertilawah dengan bacaan yang sebenarnya. Tentu mulai dari makharijul huruf, tajwid, tahsin, qiraat. Namun tidak hanya sebatas artifisial seperti itu, karena Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca dan dihafal, tetapi Al-Quran kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Salah satu kriteria penting seseorang dianggap sudah bertilawah dengan tilawah yang sesungguhnya adalah kalau dia sudah mentadabburinya dengan tadabbur yang sesungguhnya.
Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang dianggap sudah beriman kepada Al-Quran dengan iman yang sesungguhnya. Setidaknya orang yang dianggap beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang membacanya dengan sungguh-sungguh, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, menghayatinya dengan sungguh-sungguh, dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh apapun resikonya. Tapi sayangnya jamaah rahimakumullah, umumnya orang itu beriman kepada Al-Quran, ini yang saya anggap tadi merasa beriman kepada Al-Quran itu dengan 4 pola dia berinteraksi dengan Al-Quran. 1, membaca kalau sempat, mempelajari kalau lagi mood, menghayati kalau kena musibah, mengamalkan kalau menguntungkan. Dia tidak punya waktu khusus untuk membacanya. Dia tidak berani mengalokasikan lebih sibuk kepada Al-Quran. Banyak orang yang meninggalkan Al-Quran karena lebih sibuk dengan dunianya. Dan dia biasanya hanya kembali kepada Al-Quran kalau ada musibah, memperlakukan Al-Quran sebagai obat atau sebagai dokter. Dan yang lebih parah, tidak berani mengamalkan Quran kalau itu berisiko bagi dirinya. Sedang jemaah rahimakumullah, setidaknya ada 5 pola bagaimana mengamalkan Al-Quran yang dianjurkan oleh Nabi SAW. 5 pola dasar ini barangkali yang memudahkan kita untuk bisa mengamalkan Quran dengan mudah. Nuzilal Quran ala 5 aujuhin, halalin wa haramin wa muhkamin wa mutasyabihin wa amthalin. Untuk menjadi orang yang mengimplementasikan Al-Quran ada cara mudah. Ada yang mengatakan dalam riwayat, walau ini juga ada yang lemah riwayatnya, tetapi kita mencoba mengambil ibrahnya saja. Saya mengambil riwayat hadis dari Abu Hurairah dengan 5 pola mengamalkan Al-Quran. 1, ada ayat-ayat halal. 2, ada ayat-ayat haram. 3, ada ayat-ayat muhkam yang sudah jelas hukumnya. Dan yang keempat, ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar. Dan yang kelima, ada ayat-ayat yang bersifat amsal atau perumpamaan. Bagaimana pola mengamalkan Quran dengan 5 pola kalamullah ini? 1, ahillul halal, halalkanlah yang dihalalkan Al-Quran. Yang kedua, haramkanlah yang diharamkan oleh Al-Quran. Cepat segera kerjakan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, jangan tunda. Dan wa aminu bil mutasyabih, imani dahulu ayat-ayat yang masih samar di benakmu. Jangan dahulukan akalmu, jangan dahulukan ilmu kamu. Jangan. Orang yang menempatkan Quran di depannya akan dibawa oleh Quran ke surga. Maksudnya, orang yang mendahulukan kebenaran Al-Quran ketimbang kebenaran logikanya, orang yang menundukkan kebenaran Al-Quran ketimbang ilmu pengetahuannya, orang ini akan dibawa ke surga oleh Al-Quran. Sebaliknya, orang yang meletakkan Al-Quran di kepalanya, jadi meletakkan Al-Quran di belakang kepalanya atau di belakang dirinya, akan didorong ke neraka oleh Al-Quran. Salah satu maknanya adalah orang yang lebih mengedepankan akalnya dalam menafsirkan Al-Quran, orang yang lebih membenarkan logikanya ketimbang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabih, maka akan didorong ke neraka oleh Al-Quran. Ada pepatah Melayu yang saya kutip dari Buya Hamka. Kalau kail cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kalau kail pancinganmu itu cuma sejengkal, jangan laut yang dalamnya itu begitu dalam hendak kau duga dengan kailmu. Itu maksudnya. Maknanya, kalau ilmu kamu cuma sedikit, jangan mencoba-coba mengganti hukum Allah di dalam Al-Quran dengan hukum akal yang ada di kepalamu, dengan ilmumu yang sedikit. Pola yang kelima dalam mengamalkan Al-Quran adalah wa'tabiru bil amthal. Ambil ibrah dari ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Quran. Ada begitu banyak ayat-ayat perumpamaan Al-Quran sehingga kita kemudian mudah untuk mengamalkannya. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dimudahkan mengamalkan Al-Quran.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan sampai keluar dari sholat Jumat ini ketakwaan kita tidak bertambah. Merugilah kita. Jika ketaatan kita kemudian tidak bertambah kepada Allah, jika ketaatan kita tidak semakin kuat kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hati tidak semakin lembut untuk terus mencari dan menggali keagungan Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlika wa khassatik. Allahumma ja'alna mimman yuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa 'amilun bimuhkamih wa mu'minun bimutasyabih wa mu'tabirun biamthalih. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Jadikan hidup kami hidup yang mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadikan segala aktivitas kami adalah aktivitas yang didasari oleh iman kepada ayat-ayat yang muhkam. Kuatkan kami untuk senantiasa mengimani ayat-ayat yang belum sampai di akal kami. Mampukan kami untuk bisa mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat perumpamaan, baik ayat-ayat di dalam kitab sucimu maupun ayat-ayat kauniyahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sukseskanlah penyelenggaraan MTQ nasional yang ke-25 ini. Jadikanlah pesertanya orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu, orang-orang yang senantiasa spirit hidupnya dengan spirit Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.